Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Ibu Ketua Majelis Taklim Gabungan Kabupaten Maluku Tengah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang insya Allah kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dipisahkan jarak, tapi harapannya mudah-mudahan hati kita senantiasa dekat antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memulai saya terlebih dahulu ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal Ramadan kita yang kemarin sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu aam wa antum khair. Kita berharap mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita senantiasa berada dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, saya mengambil penggalannya saja di akhir surat An-Nisa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lainnya, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu ciri daripada ketakwaan yang melekat pada diri seseorang adalah kemampuannya untuk menyambung tali silaturahim, menjaga tali silaturahim. Dan banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang kualitas ketakwaan atau keimanan itu dia berbanding lurus dengan kemampuan menjaga atau menjalin tali silaturahim. Contoh yang lain di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahim." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahim, maka sambunglah tali silaturahim. Ulama mengatakan kita akan bisa mengukur kualitas keimanan seseorang secara lahiriah dari indikator lahiriahnya adalah kemampuan dia menyambung tali silaturahim. Ketika semakin baik dia menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kerabatnya, orang-orang terdekat dengannya, maka sesungguhnya itu adalah menunjukkan kualitas keimanan dia. Sebaliknya juga jika itu orang yang senantiasa qat'ur rahim, senang memutus tali silaturahim, maka sebenarnya itu juga menunjukkan kualitas keimanannya. Di dalam ayat yang lain, saya sebelumnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya kan selama bulan Ramadan itu yang kita latih, kita asah, kita pertajam adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ayat tentang puasa itu muaranya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ciri dari orang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian meraih ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Lalu di ayat 134 Allah menjelaskan tentang ciri orang bertakwa itu. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimin al ghaidha, dan mereka orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu untuk melampiaskan amarahnya.
wal afina 'anin nas, dan dia memaafkan kesalahan orang. Kita dengan ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa orang yang senantiasa berinfak sebenarnya dia tengah membangun hubungan dengan orang lain. Dia menjaga hubungan dengan orang lain. Dia mampu menahan amarahnya, maka sebenarnya dia tengah menjaga supaya kemudian orang tidak tersinggung. Berarti dia tengah membangun, menjaga hubungannya dengan orang lain, menjaga silaturahmi. Dan dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Inilah yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Ada namanya halal bihalal kalau tradisi kita di Indonesia, yang sebenarnya tidak kita temukan di tempat-tempat yang lain. Ini unik, hanya ada di Indonesia saja. Tapi dia mengandung hal-hal positif di dalam, yaitu saling memaafkan. Dan ini memang bagian daripada ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak memutuskan tali silaturahim ini luar biasa, ya. Maka saya ingin menyampaikan di kesempatan ini, jangan pernah coba-coba kita memutus tali silaturahim. Terlalu berat konsekuensinya, terlalu besar risikonya bagi kita yang suka memutus tali silaturahim. Tapi saya melihat semangat kita dalam kondisi pandemi seperti ini, mau kumpul di dalam majelis-majelis kebaikan walaupun hanya lewat online. Mudah-mudahan ini bagian daripada kita berupaya untuk menyambung, ya, hubungan di antara kita satu dengan yang lain. Kenapa memutus tali silaturahim itu sesuatu yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada satu hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh para hadis. Nabi SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini, kata beliau, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat kelak, daripada perbuatan melampaui batas, mislul baghi wa qati'atir rahim, yaitu perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus tali silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya punya kisah bagaimana saya kemudian mengambil pelajaran. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat diri saya juga. Jadi satu ketika, kejadiannya belum lama, baru sekitar sepekan yang lalu, di RSU, ketika saya selesai meruqyah salah satu teman yang minta tolong untuk meruqyah anaknya, saya keluar dari ruang perawatannya, lalu kemudian ternyata saya telah ditunggui oleh perawat di situ dan salah seorang keluarga dari pasien yang tengah dirawat di situ. Lalu minta saya untuk melihat keluarga dari pasien tersebut. Ketika saya masuk dan saya memperhatikan yang sakit ini, memang kondisinya sudah lumayan berat, gitu ya. Dia teriak-teriak, tidak tenang dan sebagainya. Keluarganya mengatakan, Ustadz, beliau ini selama hidup juga senantiasa diminta untuk meruqyah orang, katanya begitu. Jadi yang mau saya tengok ini, saya lihat ini, katanya beliau senantiasa meruqyah orang. Artinya beliau terbiasa membaca ayat-ayat ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika saya mulai meruqyah beliau, ternyata beliau tidak nyaman dengan bacaan Al-Quran. Beliau berteriak-teriak, merasa kesakitan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Berkali-kali beliau meminta supaya saya berhenti untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini kemudian menimbulkan tanda tanya buat saya. Seorang peruqyah, lalu kemudian ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah kepadanya, kenapa kemudian dia tidak merasa nyaman dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan padanya? Maka setelah itu saya coba bertanya kepada keluarganya, sebenarnya orang ini bagaimana sih selama hidupnya, selama sehatnya. Saya coba gali, apakah punya barang-barang pegangan. Keluarga mengatakan tidak ada, kita pernah mengetahui bahwa yang bersangkutan punya barang-barang pegangan. Saya bilang, ada hal yang ganjil dari orang ini, dari beliau.
Ya, kenapa kita bacakan ayat-ayat beliau tidak nyaman? Justru biasanya orang kalau dalam keadaan sakit ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dia merasa nyaman dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, setelah kemudian saya coba gali lagi apa beliau ini selama sehat ini orang yang sulit mengendalikan emosinya, ya, gampang marah kepada siapapun. Itu kemudian dibenarkan oleh anggota keluarga. Lalu ketika saya keluar dari ruangan beliau, salah satu anggota keluarganya menyampaikan, Ustaz, beliau ini ternyata selama hidup lebih fokus hanya hablum minallah saja, ya, mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah, tapi minusnya itu di hablum minannas. Dia tidak pandai membangun hubungan silaturahmi, khususnya dengan keluarga. Bahkan terkesan banyak berselisih dengan keluarga. Lalu saya sampaikan kepada keluarga beliau, ini yang harus diperbaiki. Ya, karena saya melihatnya kesulitan beliau ini faktornya karena ini. Inilah yang Nabi SAW syaratkan di dalam hadis tadi. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya, ya, di dunia ini daripada orang yang berbuat kezaliman dan memutus tali silaturahmi. Besoknya saya juga dapat pelajaran lagi, Bapak Ibu. Ketika ada seorang teman yang minta tolong untuk melihat keluarganya yang sudah 2 hari dalam keadaan sulit sekali menghadapi sakarat. Lalu kemudian saya datang ke rumahnya dan melihat kondisinya. Kemudian setelah kita melakukan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nah ini juga mungkin bisa jadi pengetahuan buat kita Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengajarkan apabila kita menghadapi orang dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit, dalam kondisi-kondisi sudah sulit sekali, dalam keadaan sakarat misalnya, maka bacakanlah surat Yasin kepada ya. Maka Allah akan memberikan salah satu di antara 2 hal kepada. Kalau tidak Allah sembuhkan dia, atau Allah akan memudahkan dia menuju kepada. Maka kemudian keluarganya saya ajar untuk kemudian mengamalkan amalan yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut dan minta kepada semua keluarga yang berkumpul di situ untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan beliau yang mungkin pernah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja kepada mereka. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lama berselang setelah kita melakukan amalan tersebut, kemudian Allah mudahkan beliau menuju kepada wafat. Setelah kita minta semua kerelaan daripada anggota keluarga untuk memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Ini jadi pelajaran, khususnya buat saya secara pribadi, bahwa ternyata memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita bermasalah dalam silaturahmi, terkadang Allah menunjukkannya dalam kondisi-kondisi tersebut, kondisi-kondisi di akhir kehidupan kita. Di dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW juga menegaskan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannah man qattu rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ulama mengatakan ada 2 pengertian daripada hadis ini. Pengertian yang pertama, bahwa orang yang dia tidak mengimani, artinya dia mengatakan tidak apa-apa putus tali silaturahim itu sesuatu yang tidak masalah, maka orang ini kata ulama dia akan kekal di neraka. Karena dia menganggap memutus tali silaturahim itu sesuatu yang tidak mengapa, atau menyambung tali silaturahim itu bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama, maka dia akan kekal di neraka. Pengertian yang kedua kata ulama dari hadis ini adalah orang yang dia memang karena khilafnya atau karena memang kealpaannya, lalu dia memutus tali silaturahim. Tapi dia masih mengimani bahwa menjaga silaturahim itu bagian daripada keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh agama kepada kita. Cuma karena egonya yang terlalu besar, kemudian dia tidak bisa menyambung tali silaturahim. Nah, kata para ulama, orang ini juga akan masuk neraka, tapi dia tidak kekal. Ya. Dia hanya dihukum sesuai dengan kesalahannya ketika memutus tali silaturahim dengan kerabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak keberkahan sebenarnya bagi orang-orang yang senantiasa bisa menjaga dan menyambung tali silaturahim.
dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis qudsi ya, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman. Aku ciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Maka siapa yang menyambungnya, maksudnya menyambung tali silaturahim, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya." Oleh karenanya, suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki, dia datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ini punya keluarga yang jika aku berusaha menyambung silaturahim dengan mereka, mereka senantiasa memutusnya. Dan jika aku berbuat baik kepada mereka, mereka balik membalasku dengan perbuatan yang jelek. Mereka bersikap acuh tak acuh, padahal aku bermurah hati pada mereka." Lalu Rasulullah SAW berkata kepada laki-laki tersebut, "Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api. Dan pertolongan Allah akan mengiringimu selama keadaanmu seperti itu." Jadi akan senantiasa membersamai kita dan Allah akan menolong kita apabila kita senantiasa menjaga silaturahim. Bahkan di dalam beberapa hadis yang lain, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim misalnya, Nabi SAW mengatakan, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya, dalam riwayat yang lain juga dikatakan, siapa yang bertakwa kepada Rabb-nya dan menyambung silaturahim, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak serta keluarganya akan mencintainya. Jadi ini diantara keberkahan ketika kita menyambung tali silaturahim. Yang jadi pertanyaan, apa itu silaturahim? Apakah silaturahim yang selama ini kita pahami, itukah yang dimaksud dengan silaturahim? Mari coba kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pandangan ulama tentang silaturahim. Imam Nawawi mengatakan bahwa silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat, ya, sesuai dengan keadaan orang yang berbuat baik dan orang yang menerima perbuatan baik tersebut. Lalu beliau mengatakan terkadang silaturahim itu dia dalam bentuk memberikan harta, memberikan jasa atau bantuan jasa, mengunjungi, ucapan-ucapan yang baik, dan ucapan-ucapan salam, dan hal-hal positif lain. Itu menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut ulama yang lain, Imam Al-Aini rahimahullah, beliau berkata silaturahim itu adalah ungkapan yang lebih halus dari ihsan, dari berbuat baik, ya, kepada kerabat dari kalangan orang-orang yang memiliki hubungan nasab, punya hubungan keturunan, dan ada ikatan pernikahan. Artinya selain hubungan darah karena keturunan, ada juga hubungan karena ikatan pernikahan, besanan lah istilahnya. Yaitu dengan bersikap sopan, lemah lembut kepada mereka, serta senantiasa memperhatikan keadaan mereka, walaupun mereka jauh dan berbuat buruk. Sedangkan qat'ur rahmin, kata beliau, memutuskan silaturahim adalah memutuskan hal-hal yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, dari penjelasan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan silaturahim dalam ayat ataupun hadis-hadis yang tadi sudah sempat kita bahas, dia adalah dikhususkan untuk kerabat. Kalau menurut Imam Al-Aini tadi, tidak hanya kerabat plus ditambah dengan orang-orang yang terikat dengan hubungan perkawinan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di luar itu? Orang-orang yang di luar itu tetap kita punya kewajiban berlaku ihsan kepada mereka, berlaku baik kepada mereka, sebagaimana yang pernah kita bahas di Ramadan kemarin tentang al-ihsan. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan ihsan terhadap segala sesuatu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda demikian. Oleh karenanya, maka kita kalau lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka yang diprioritaskan itu adalah kerabat
yang terlebih dahulu yang harus kita prioritaskan sebelum yang lain. Ini dalam rangka untuk menjaga silaturahmi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan yang tinggi di dalam silaturahmi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan seorang yang menyambung silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang semisal atau yang sama. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahim setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak yang lain. Jadi dia membesarkan hatinya untuk mau menyambung tali silaturahim walaupun orang yang memutuskannya itu mungkin tidak mau, tapi dia berbesar hati. Ini yang tadi di dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Nabi SAW menasihati laki-laki yang datang minta nasihat kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah berbuat baik kepada kerabatnya, tapi kerabatnya berbuat jelek kepadanya, maka Nabi mengatakan, apabila engkau melakukan itu, maka niscaya Allah akan senantiasa menolong dirimu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai menjaga tali silaturahim dan kemudian menjadi orang-orang yang Allah segerakan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan yang bisa menyegerakan seseorang masuk ke dalam surga adalah diantaranya adalah ketika seseorang itu mampu menjaga tali silaturahim. Kita berharap kita disegerakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan kita untuk menjaga tali silaturahim dengan kerabat-kerabat kita. Demikian juga ketika kita berbuat ihsan kepada orang-orang di luar kerabat-kerabat kita. Terakhir sebelum saya tutup, saya akhiri. Insyaallah mudah-mudahan nanti untuk kajian-kajian berikutnya kita selain mengkaji ayat, menggali makna daripada ayat-ayat yang kita kaji, mungkin sedikit kita akan membahas tahsinul Qur'annya, cara membaca yang baik dan benar. Jadi saya akan ajarkan juga kaidah-kaidah membaca yang baik dan benar daripada ayat yang kita bahas. Itu mungkin saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, dan dikembalikan kepada Ibu Ati. Ya, dan para jamaah sekalian, tadi saya ada sedikit mengutip apa yang Ustadz tadi katakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi atau kekerabatan. Ini berarti dengan sendirinya bahwa silaturahmi itu sangat penting. Dalam artian bahwa menjalin silaturahmi itu adalah merupakan salah satu wujud ukhuwah Islamiyah yang dapat kita lakukan dengan cara mengunjungi sanak keluarga maupun kerabat-kerabat yang lain atau kaum muslimin wal musliman. Saya barangkali ada sedikit cerita Ustadz bahwa barangkali dari sini kita bisa menyimak bahwa ini kisah ceritanya keseharian kita di mana kita berada. Ada pernah seseorang yang menghubungi saya untuk barangkali bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan suatu masalah antara keluarga Ustadz. Jadi ini memang agak sedikit sulit persoalannya bahwa untuk mau mendamaikan itu agak sedikit sulit. Dari masing-masing pihak dia tetap mengatakan bahwa masing-masing dia yang pada pihak benar. Tapi kalau kita lihat dari sisi agama, bahwa sebenarnya yang benar adalah A. Ini dari sisi agama Ustadz. Tetapi kalau berarti B itu yang kelihatannya dia sangat keliru dan salah kalau menurut versi agama. Nah sekarang tapi nyatanya bahwa sisi A ini untuk dia mau ingin untuk mau minta maaf juga dia menjaga dia punya menjaga dia punya supaya jangan barangkali dia juga gengsi atau apa untuk bisa mau meminta maaf karena dia berpikir bahwa dia pada posisi yang benar dan dia tidak mau akan mengalah, makanya dia minta bantuan saya untuk bisa barangkali menjembatangi agar si B ini barangkali bisa merasakan bahwa dia adalah keliru sehingga dia bisa minta maaf begitu. Tapi kan ternyata sampai sekarang dua-dua tetap bertahan. Nah ini kalau lihat dari sisi agama kira-kira
apa namanya, siapa yang maksudnya untuk mau mendamaikan tuh caranya bagaimana Ustadz? Saya memang agak sampai sekarang ini masih agak sedikit sulit untuk, jadi sampai sekarang silaturahmi mereka tuh terputus. Tidak pernah, padahal mau dilihat masih hubungan kekerabatan. Kira-kira demikian Ustadz, saya mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haji. Langsung aja Pak Ustadz. Ya, jadi yang pertama Bu Haji, mendamaikan dua saudara yang berseteru itu kewajiban agama. Dalam surat Al-Hujurat kan Allah perintahkan itu, wa aslihu baina, damaikanlah, islahkanlah keduanya kalau mereka berselisih. Jadi boleh, sesuatu yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama membolehkan kita berbohong, maksudnya bohong dalam tanda kutip ya, berbohong untuk memuluskan perdamaian ini. Maksudnya berbohong dalam konteks positif ya, untuk biar supaya mereka berdua ini islah begitu, tersambung lagi silaturahmi. Jadi ulama membolehkan itu. Jadi tidak apa-apa lah Ibu Haji bilang dia mau minta maaf di OC, padahal dia bilang kan dia mau minta maaf di OC, cuman dia khawatir OC apa namanya menolak. Padahal dia pernah bilang itu kan ke Bu Haji, tapi Bu Haji menggunakan bahasa itu untuk supaya bisa memotivasi mereka untuk islah. Itu boleh di dalam pandangan sebagian ulama, itu dibolehkan dalam rangka islah. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu, kalau kita perhatikan ayat yang tadi ya, yang saya sempat kutip di awal tadi surat Ali Imran ayat 134, ketika Allah membicarakan tentang ciri orang bertakwa. Di antaranya adalah wal kadhimina ghairal afina wal afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan manusia. Wal afina 'anil nas, ulama mengatakan wal afina 'anil nas ini tidak harus menunggu orang itu datang minta maaf kepada kita. Ya. Tapi kita akan mendapat derajat yang lebih mulia, lebih tinggi ketika kita yang mendahului memaafkan dia. Paham ya Ibu ya? Jadi kalau dia mau tunggu orang itu yang datang minta maaf, dia sampai kapanpun dia akan lama. Tapi ketika dia memulai terlebih dahulu, maka dia akan mulia. Buat apa kita jaga gengsi kita di depan mata manusia, tetapi kita tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik gengsi kita jatuh di hadapan mata manusia, tapi kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita datang memaafkan orang lain, dalam tanda kutip dia datang minta maaf, padahal yang bikin salah sebenarnya orang itu. Tapi dia datang, sudahlah, datang minta maaf saja supaya mudah-mudahan Allah berkahi kita. Itu justru dia memiliki kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, selama bulan Ramadan kan salah satu zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada kita dan senantiasa kita baca itu kan apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau kita saja mengakui bahwa Allah itu Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, lalu kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaplikasikan itu dalam kehidupannya, memaafkan orang lain dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengaji agama. Karena memang yang kita rasakan, ini saya secara pribadi merasakan, khususnya kalau turun di kampung-kampung, desa-desa, orang bicara agama tingkat-tingkat tinggi, tapi dalam praktek akhlaknya jauh sekali mereka dari nilai agama. Kenapa? Karena memang tidak ngaji, tidak ikut pengajian, sehingga pengetahuan mereka tentang bagaimana beragama yang benar itu tidak nyampe. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya mengatakan itu? Coba kita lihat. Hal-hal sepele saja bisa menyebabkan retaknya silaturahim. Ya. Kakak dengan adik bisa baku tengkar sampai bertahun-tahun, orang tua dan anak, itu banyak terjadi di sekitar kita. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang masyarakat kita ini masih banyak yang jauh dari nilai agama. Bisa saja karena ketidakfahaman mereka, karena memang ilmu tidak nyampe kepada mereka. Ya,
karena kemalasan mereka sendiri mungkin, atau memang ketidaktahuan mereka dalam menuntut ilmu. Atau bisa jadi juga memang ya karena egonya yang besar itu tadi. Nah, ego yang besar juga ini sebenarnya dia bisa terjadi juga karena kurangnya ilmu. Kita butuh ya ada wasilah sarana-sarana seperti ini untuk kita mengkaji, memahami agama sehingga ya mudah-mudahan kita akan semakin lebih baik. Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim beliau mengatakan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikannya pemahaman tentang agama. Artinya semakin paham kita tentang agama itu, maka insya Allah kita akan semakin baik. Allah akan semakin membuka jalan kita menuju kepada kebaikan-kebaikan. Kita akan menuju kepada kebaikan yang satu, kepada kebaikan yang selanjutnya. Begitu seterusnya. Dari satu kebaikan ke kebaikan yang lainnya. Nah, insya Allah seperti itu Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Pak Ustadz yang beta hormati, teman-teman semua yang hadir. Kalau beta begini Pak Ustadz, kalau tadi konsep silaturahmi yang oleh Pak Ustadz, kita maknai kalau dalam konteks yang lebih luas itu berarti ketong berbuat ihsan, berbuat baik pada sesama. Kalau dalam konteks yang lebih sempit mungkin silaturahmi yang basisnya genealogis, keluarga, hubungan-hubungan perkawinan. Nah memang kalau kemudian dengan kondisi saat ini, kondisi COVID ini kemudian tantangannya luar biasa ini. Ya. Di saat pandemi ini kita diminta untuk jaga jarak sosial, jaga jarak fisik, lalu kemudian mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk melakukan silaturahmi. Tapi tentu jadi tantangan bagi kita, terutama di negara kita Indonesia saat ini yang kita sebut berbuat baik, ihsan tentu sangat luas ya, maknanya kalau dalam konsep bernegara itu ketika bicara keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan sebagainya, pemahaman saya itu bagian dari berbuat baik. Nah ini kalau tadi sepenggal yang Pak Ustadz sampaikan, masih banyak masalah di bangsa ini, padahal kita mayoritas Muslim. Ya. Ini satu tantangan yang besar dan khusus untuk kita di Maluku Tengah, tentu ini juga harus jadi catatan kita bagaimana kemudian nilai-nilai ihsan itu bisa kita bertanggung jawab untuk kemudian mewujudkan dan kemudian di pribadi kita masing-masing kemudian aplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah mungkin Pak Ustadz punya kiat-kiat yang lebih mudah bisa kita pahami sehingga makna silaturahmi dalam konteks yang lebih luas itu bisa lebih gampang untuk kita pahami dan kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali dari beta itu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Selanjutnya pada Ustadz dipersilahkan Ustadz. Ya. Jadi ya memang Pak Haji kita dituntut untuk berlaku ihsan terhadap segala hal. Seperti yang tadi Nabi, Innallaha katabal ihsani ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Makanya
terhadap hewan saja misalnya, ihsannya kita kalau mau menyembelih harus pisaunya tajam. Makanya yang paling afdol itu hanya satu kali irisan saja, begitu. Jadi dia tidak sampai berkali-kali, maka harus sangat tajam, begitu ya. Ini diantara bagaimana agama ini mengajarkan kita berlaku ihsan, tidak memperlihatkan hewan sembelihan itu disembelih di hadapan hewan sembelihan yang lain. Ini cara. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, misalnya Nabi larang kita untuk menebang atau mencabut tumbuhan tanpa ada kepentingan yang urgent, yang mendesak. Apalagi terhadap sesama manusia. Perintah ihsan ini banyak sekali dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis-hadis banyak sekali. Nah, memang ihsan ini dia akan berbanding lurus. Seseorang yang bisa berbuat ihsan kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain atau terhadap lingkungan di sekitarnya, itu sangat bergantung kepada pemahaman. Maka mendudukan pemahaman agama ini penting bagi kita. Ya, karena insya Allah semakin baik seseorang dalam memahami agama, maka dia akan berbanding lurus juga dengan berlaku ihsan pada dirinya. Yang kedua, ketika dia faham dengan keutamaan di baliknya, maka ada motivasi besar juga untuk dia berlaku ihsan. Contoh kayak tadi kita bicara tentang silaturahim. Ya, bagaimana Nabi menjanjikan bagi orang yang bisa menjaga tali silaturahim itu, Allah akan senantiasa menolongnya. Allah menjaganya dan menolongnya. Dalam prakteknya sih memang tidak gampang seperti itu. Ya kan? Bagaimana, contoh kayak laki-laki yang dalam hadis riwayat Muslim tadi, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya coba menyambung tali silaturahim, tapi kerabat saya ini memutusnya. Saya berbuat baik kepadanya, tapi dia balas dengan perbuatan jelek kepada saya. Ini sesuatu yang kalau dipraktekkan memang sulit, tapi disitulah tantangannya. Ketika seseorang sudah paham dengan keberkahan yang ada di balik amalan yang telah diajarkan oleh agama ini kepadanya, maka dia akan termotivasi untuk menjalankan amalan-amalan tersebut. Yang berikutnya, ihsan ini juga sebenarnya bisa kita rasakan kalau kita ada tadribat namanya. Tadribat itu latihan. Ya. Latihan untuk kemudian kita bisa merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh saudara kita. Seperti yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kan? Kita melatih diri kita dengan puasa. Itu sebenarnya kita tengah mengasah keihsanan kita. Ya. Bagaimana sih rasa orang yang tidak makan, ya, orang dalam keadaan lapar, sehingga intuisi ihsannya itu akan muncul. Lalu kemudian dia akan murah tangan, ringan tangan untuk membantu saudara dan seterusnya. Nah, tadribat ini, latihan-latihan ini banyak sekali kita temukan di dalam Islam, ya. Infak, sedekah, lalu kemudian puasa, itu bagian daripada latihan-latihan secara amalia. Haji juga kalau kita mau mengambil pelajaran-pelajaran di baliknya, itu bagian daripada tadribat, latihan-latihan secara amalia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, untuk kemudian mudah-mudahan kita mengambil hikmah di baliknya dan kita bisa menjadi manusia yang ihsan, ya, yang baik dalam segala hal. Jadi saya rasa itu mungkin ya yang bisa disampaikan begitu Pak Haji. Mohon maaf kalau tidak puas dengan jawaban saya, tapi ini diantara bagaimana kita melatih diri kita supaya kemudian kita bisa pribadi-pribadi yang ihsan lagi dari waktu ke waktu. Wallahu a'lam bishawab. Yang dihormati Bu Ketua dan Ustadz, mungkin ada satu hal yang mungkin bisa diberikan di sini terkait dengan menjalin silaturahmi, Pak Ustadz. Ya. Ini selama kita memasuki pemilihan umum, ada pengalaman saya di Masohi ini. Ada teman-teman yang selama ini masih memutuskan silaturahmi. Padahal kita sudah mendekati bagaimana untuk menjalin silaturahmi supaya kita dekat sama mereka, tetapi kayaknya masih tetap sama dengan yang sakit hati.
Ya, sakit hati begitu. Jadi kira-kira trik-trik bagaimana Pak Ustadz supaya kita menjalin silaturahmi ini untuk memulihkan kembali. Ini pengalaman-pengalaman Ustadz mungkin yang selama ini ada yang bisa membagi di sini Pak Ustadz. Iya. Iya, makasih. Ya Pak Ustadz, yang kedua lagi Pak Ustadz, ada pertanyaan ini dari anak SD ini Pak Ustadz, terkait dengan sholat dengan puasa. Tapi ini saya juga tidak bisa menjawab secara utuh Pak Ustadz. Pertanyaannya begini, kira-kira yang mana yang paling berat antara sholat dengan puasa? Nah ini yang kadang-kadang saya juga pikir ini sebenarnya mana yang paling berat. Berat apanya? Yang dilaksanakannya Pak Ustadz. Di situ pertanyaan, ini harus ada pilihan di sini Pak Ustadz. Yang mana yang berat, puasa atau sholat? Saya bilang ini kalau yang laksanakan ya dua-duanya ringan. Ada juga yang menyatakan dua-dua berat. Tapi ini pertanyaan harus dijawab Pak Ustadz di soalnya anak SD ini. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang terakhir dulu ya Pak Haji ya. Iya, biar tidak lupa. Mana yang berat? Sholat yang berat Pak Haji. Kenapa sholat berat? Sholat itu tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan. Dalam kondisi apapun wajib dilaksanakan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, tidak bisa dengan isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa dengan isyarat hati. Isyarat hati yang bisa lihat berarti disolatkan. Sudah jadi jenazah berarti. Ya. Makanya orang kalau sedang sholat itu ibarat dia mayat yang berjalan, mayat hidup di tengah-tengah kita. Zombie dia itu. Jadi kalau ada manusia tidak sholat, itu zombie. Manusia, mayat yang berjalan di tengah-tengah kita. Jadi yang berat itu sholat. Kalau puasa, dia ada rukhsah, ada keringanan. Orang yang sudah tua renta, boleh dia tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah. Wanita yang sedang datang bulan, maka dia boleh mengqadhinya di hari yang lain. Demikian seterusnya orang yang sakit dan tidak punya kesempatan untuk sembuh lagi dari sakitnya, maka dia boleh membayar fidyah, tidak juga berpuasa. Jadi, itu jawabannya, insyaallah. Yang pertama, iya, bagaimana tips kita untuk menjaga silaturahim dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim dengan kita dalam konteks politik ini ya. Ini sering kita alami. Ya. Yang pertama memang dia akan sangat terkait dengan pemahaman kita. Jadi semakin paham kita tentang keutamaan dan bahayanya memutus tali silaturahim, maka kita akan tidak berani coba-coba untuk memutus tali silaturahim. Itu dia beriringan itu pemahaman kita dengan amalan kita dalam menjaga tali silaturahim. Yang berikutnya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tadi ya, yang laki-laki yang dia datang tanya kepada Nabi SAW bahwa dia coba menjalin tali silaturahim, tapi kemudian saudaranya masih tetap memutus tali silaturahim. Apa motivasi dari hadis ini kepada kita? Motivasi dari hadis ini kepada kita ya sudah. Tugas kita menyambung. Kalau dia memutuskan, selanjutnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita selesai. Yang penting kita menyambung. Satu hal, saya ini dapat pelajaran berharga ketika pernah silaturahim dengan salah seorang ustadz. Datang ke beliau. Lalu ustadz ini ternyata beliau ini sering sekali disakiti oleh banyak orang. Orang cerita-cerita banyak hal kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah beri komentar apa-apa. Lalu saya tanya, Ustaz, kenapa saya kasih komentar? Orang bicara Ustaz begini. Beliau bilang bagaimana? Beliau bilang, biarkanlah. Saya ini orang yang masih kurang amal. Beliau bilangnya, mudah-mudahan ini adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pahala saya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi memang begitu. Orang kalau bikin sakit ke orang, Pak Haji ya, tanpa maksudnya dia bikin sakit kita, tapi
memang tujuannya dia memang bermasalah dengan hatinya, lalu kita ini tidak ada salah apa, tujuannya memang pengen nyakiti kita aja, tanpa dia sadari sebenarnya semua pahala-pahalanya itu mengalir kepada kita. Maka dia nanti di akhirat akan termasuk muflisin, orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi kalau posisi kita sebagai pemimpin, ya, public figure atau jadi pemimpin lah yang banyak memimpin banyak orang, sudah pastilah orang akan banyak yang tidak senang dengan kita. Maka kita menghadapi ini juga ya jangan terlalu apa kalau anak sekarang bilang baper, bawa perasaan, jangan terlalu baper lah kita. Lalu kita punya pemahaman yang baik dalam masalah agama, insya Allah kita akan tough begitu ya, tangguh menghadapi yang seperti ini. Tidak kemudian mempengaruhi perasaan kita. Tapi memang sering ada yang bilang, Ustaz ini bicara gampang saja, mudah saja. Ya memang begitulah, ini butuh praktek, butuh latihan. Ya, kita butuh latihan masalah-masalah ini. Saya satu ketika, ini sekedar sharing saja, berbagi. Jadi suatu ketika ada yang jelek-jelekin kita begitu ya, tapi di komunitas terbatas, tidak menyebar kemana-mana, komunitas terbatas, jelek-jelekin. Lalu ketika istri saya bilang, kenapa tidak klarifikasi, tidak meluruskan? Saya bilang, kira-kira keuntungan saya mau meluruskan dia punya ulah itu apa? Untungnya buat saya apa? Ya, setelah dapat 2 miliar. Kan tidak, yang dia sampaikan ini kan hanya terbatas di komunitas terbatas ini saja. Dia tidak keluar dan menyebabkan kerugian terhadap orang banyak. Kecuali kalau menimbulkan kerugian terhadap orang banyak, maka kita perlu untuk mengklarifikasi. Tapi kalau hanya menimbulkan efek-efek secara personal saja kepada diri kita, sudahlah kita maafkan saja, anggap saja selesai. Toh masing-masing akan kembali amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ini dia butuh tadrib, butuh latihan, ya. Terkadang ego yang masih mempengaruhi kita sehingga kita tidak mudah untuk memaafkan, ya, atau menyambung tali silaturahmi yang diputuskan oleh orang lain terhadap kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus berlatih, Pak Haji, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya hati kita jadi lapang seperti sahabat yang telah dijamin masuk surga itu karena kelapangan dadanya itu. Itu memang butuh tadribat. Dan Ibnu Umar kemudian kan mengakui bahwa itu tidak semua sahabat bisa melakukan itu. Dan itu yang kemudian menjadi sahabat Ansor itu Nabi katakan sebagai orang yang telah dijamin calon penghuni surga, orang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan memang itu hal yang tidak mudah, dia butuh latihan, dia butuh pembiasaan dari diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala terus jaga ya hati kita, tuntun jiwa kitanya dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih sibuk dengan memperhatikan kesalahan-kesalahan kita secara pribadi daripada melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Insya Allah begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang ditanyakan. Pertanyaan kedua dari Bapak Haji Ucup tadi sebenarnya menarik Pak Ustaz. Pertanyaan anak-anak SD. Kenapa menarik? Sebenarnya itu yang harus dilakukan dalam perkembangan itu yang harus dilakukan. Dan dengan itu Pak, ini ada pertanyaan dengan anak saya juga kaitan dengan rukun iman. Mohon maaf, ada keluar sedikit. Kaitan dengan rukun iman. Anak saya itu bertanya, Pak, abang ini di sekolah sudah Pak ajar rukun iman ini dari 5 rukun iman ini. Rukun kedua sampai ke-5 itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Nah, rukun pertama nih, rukunnya apa? Itu mungkin pertanyaannya Ustadz. Mohon maaf kalau ada ini, mungkin penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya Baik, rukun Ustaz. iman atau Rukun Islam? iman ini, rukun iman atau rukun Islam, Pak? Rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam ya? Ya. Iya, baik. Ustaz, silakan Ustaz. Rukun dari setiap rukun Islam itu dari 1 sampai 5 ada rukun-rukunnya. Sementara rukun yang pertama ini rukunnya apa, Ustaz? Oh iya. Ini terkait dengan syarat syahadah ini. Maksudnya rukun Rukun Islam kedua itu kan, sholat. Ya, rukun sholat Islam ada itu rukun. Ya. Ya, paham. Jadi rukun Baik, Islam Ustaz. itu kan syahadat, lalu kemudian sholat, puasa, zakat, puasa, Zakat, lalu kemudian haji. Haji. 4 ini dari mulai sholat sampai haji, semua ada rukun-rukunnya, sehingga kemudian dia dinyatakan sah, begitu kan? Nah, bagaimanakah dengan Rukun yang pertama. syahadat? Ya, syahadat, 2 kalimat syahadat, rukun daripada 2 kalimat syahadat. Jadi syahadat itu dikatakan sah oleh ulama, kemudian makanya mengatakan bahwa rukun syahadat itu ada 3. Ada 3 nih, Pak. Jadi diingat baik-baik, dicatat ya. Ya. Yang pertama iqraru bil lisan. Dia diucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Yang kedua tasdiqu bil qalbi. Dibenarkan di dalam hati bahwa betul aku bersaksi kepada Allah. Aku bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga rukun daripada syahadat itu adalah amalun bil arkan, ya. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya rukun Islam itu yang berikutnya itu salat, zakat, puasa, haji. Ini maksudnya dia bagian daripada aplikasi 2 kalimat syahadat. Jadi itu 3. Jadi kalau ada orang dia iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, lalu dia amalkan dengan perbuatan, tapi hatinya tidak tasdiqu bi qalbi, itu namanya munafik. Ya, munafik dia. Dia bukan orang Islam, bukan orang beriman. Secara lahiriah dia Islam, tapi dia bukan kategori orang beriman. Allah janji neraka jahanam tempatnya. Lalu kemudian ada orang tasdiqu bil lisan, iqraru bil lisan, mengucapkan dengan lisan, tapi tidak tidak tasdiqu bil qalbi, tidak membenarkan dalam hati. Maaf ya. Dia membenarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, tapi tidak diamalkan dalam perbuatan, maka ini dia masuk kategori orang fasik, ya. Orang fasik itu orang yang melampaui batas, yang banyak bikin dosa, ya, begitu ya. Kalau dia membenarkan dalam hati saja tanpa ada ucapan secara lisan, maka tidak sah keislamannya. Jadi 3 hal ini dia menjadi syarat syahadatnya, diterimanya seseorang. Jadi mudah-mudahan bisa difahami ya, inilah rukun syahadat yang 3 itu ya. Iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati, dan yang ketiga amalun bil arkan, diamalkan di dalam Allahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mungkin Ati sedikit mengingatkan kita semua tentang pertanyaan Pak Ivan. Semisal pamannya Rasulullah Abu Thalib ya Ustadz ya. Ya. Yang ketika dalam kesehariannya beliau sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, melindungi Rasulullah. Tapi ternyata di akhir hidupnya beliau tergolong orang kafir karena tidak sempat mengucapkan syahadah. Ya. Secara hati dia cenderung kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya cenderung kepada Nabi.
hatinya mau ikut Nabi, tapi lisannya tidak mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Allah mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Nabi ingin mendoakan dia, turun surat At-Taubah, yang Allah mengingatkan Nabi untuk tidak mendoakan kerabat atau keluarga yang dalam keadaan kafir. Jadi seperti itu. Barangkali sebagai penutup ya, sebelum acara ditutup oleh Ustadz, sebenarnya dengan ujian ini kita masih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan berbagai macam kemuliaan terhadap kita semua yang tentunya tidak bisa kita hitung, tidak mampu kita hitung besarnya kemuliaan yang Allah berikan. Yang banyak orang dengan kondisi COVID ini banyak yang terpapar, bahkan sudah hampir mencapai 35.000 masyarakat seluruh Indonesia yang terpapar COVID. Bahkan di Maluku saja, ini kalau tidak salah sudah 300 lebih ya. Maka dari itu kita masih bersyukur, masih banyak diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur, tidak perlu dibangunkan lagi, sudah bisa bangun, tidak pakai alat ventilator, masih bisa bernafas tanpa bantuan pernafasan, masih bisa menghirup udara tanpa bantuan peralatan dan sebagainya, dan juga kita masih banyak bersyukur, banyak sekali masih diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita terhindar dari COVID ini. Nah, oleh karena itu barangkali Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ini barangkali di luaran sana banyak sosialisasikan, kita harus mempersiapkan ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan kita banyak di mana-mana sekarang karena ketakutan untuk panganan. Persediaan kita itu diperkirakan sampai 4-5 bulan yang akan datang. Tetapi barangkali kita tidak perlu takut dengan itu, bahwa Allah masih bersama kita. Yang tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebenarnya yang harus kita persiapkan adalah ketahanan mental spiritual kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemarin barangkali sholatnya bolong-bolong, tadi yang harus didobel-dobel, sholat asar menjadi maghrib, duhur menjadi asar, subuh barangkali sudah terlambat. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama masih sempat untuk memperbaiki diri, ketahanan spiritual kita yang lebih kokoh. Sekarang kalau kita, ketahanan pangan kita, perut kita kenyang, tetapi ketahanan spiritual kita juga tidak imbang, maka akan terjadilah jasa kita atau pikiran kita yang kosong. Maka jiwa kita menjadi jiwa yang rapuh. Nah, oleh karena itu, kita mengharapkan kepada majelis taklim ini, marilah kita, walaupun dalam kondisi seperti ini, marilah kita bergerak lagi. Marilah kita bersama-sama bergandeng tangan, kita mulai lagi kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka, jabat tangan, sudah tidak boleh lagi ya jabat tangan, bahkan kalau di luar jabatannya pakai siku, tetapi kita orang Islam kan masih tetap seperti ini. Tapi bukan itu maksud beta dengan kondisi seperti ini, marilah kita bersama-sama saling mendukung, saling memberikan saran, saling bekerja sama dengan baik. Tetapi alhamdulillah sudah mulai sejak kemarin pemerintah sudah mengizinkan kita, habis ya? Halo? Masih bisa? Iya Bu, dengar suaranya. Masih Bu. Dengar suaranya. Jadi dengan kemarin masjid sudah dibuka untuk bisa sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu barangkali sudah diizinkan ya Ustadz ya? Iya.
tetapi juga masih tetap memakai protokol COVID, jadi hati-hati. Insya Allah besok Majelis Taklim akan mulai lagi kegiatan seperti biasanya yang setiap hari Jumat membagikan nasi bungkus, tetapi besok kita tambah dengan masker. Jadi setiap jamaah mau masuk masjid, besok kita kasih masker dan setelah itu biasa dibagikan nasi. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan dengan kondisi seperti ini. Jangan kita loyo, jangan kita tidak bersemangat. Atau mungkin bahkan ibu-ibu kalau sudah lama di kamar atau sudah lama di rumah bete ya atau bosan, jangan. Marilah kita saling mengingatkan, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik dan insya Allah terus berjalan, terus saling mengisi. Ya, barangkali itu saja yang saya sampaikan, Ustadz. Mungkin untuk selanjutnya mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini tidak surut sedikit pun. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, sehat. Amin. Terus dalam semangat jihad fisabilillah, taat kepada Allah, syiar agama Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya karena waktu kita sudah jam 10:16, alhamdulillah malam hari ini izin Ibu kita partisipannya 35 orang. Mudah-mudahan di malam Jumat besok lebih banyak lagi. Amin. Insya Allah. Dan kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Hamdan. Kepada Ustadz disilahkan. Mari Bapak Ibu sebenarnya kita khusyukkan diri bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita minta di malam ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna wa iyyakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musharrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khaliqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dan kita akan ketemu lagi di malam Jumat besok.